memberi makan domba, bermain dengan kelinci, atau foto bersama balon udara. Ya, semua itu bisa kamu lakukan kalau berlibur ke objek wisata bertemakan pertanian dan peternakan ini di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di sini, anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan sejumlah koleksi hewan ternak maupun peliharaan yang sangat jinak. Hewan tadi lucu banget, ada kelinci, ada kambing, ada anak sapi, ada burung. Terus kalau buat anak kecil juga ada taman bermainnya. Terus tadi aku lihat di situ ada kayak istana balon, dan katanya bisa dewasa juga sih di situ. Ya, sementara untuk para orang tuanya bisa pula menikmati pemandangan alam Bandung Utara dari ketinggian. Bahkan disediakan pula spot foto berupa balon udara lengkap dengan keranjangnya. Bisa berinteraksi dengan binatang-binatang, kemudian untuk anak-anak ya bisa berfoto-foto dengan binatang-binatang, kemudian ada area suasana lebih ke Eropa dengan bangunan-bangunannya maupun bisa menggunakan pakaian-pakaian Eropa dan banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk anak-anak. Tiket masuknya pun terjangkau, hanya Rp35.000 per orang, sudah termasuk segelas susu dingin ataupun hangat. Wah, boleh banget nih buat libur panjang akhir pekan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo sahabat RTV, selamat pagi juga Topan. Selamat pagi juga Tasya. Tadi saya merasa iri ya dengan orang-orang yang bisa berlibur panjang. Sabar, karena kita lagi berjuang juga kan, lagi kerja. Tapi tenang, nanti ketika Anda bekerja kami yang libur. Betul. Tapi itu hanya salah satu informasi ya. Masih banyak informasi lain yang menarik tentunya sudah kami kemas spesial untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung aja yuk kalau gitu. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Ya, sahabat, bersolek di salon biasanya dilakukan kaum hawa. Tapi di Banyumas, Jawa Tengah, upaya mempercantik penampilan juga dilakukan hewan kurban di Pasar Aji Barang nih. Iya, dan ternyata hal ini tempuh para pedagang hewan kurban demi mendongkrak harga penjualan dari hewan kurban tersebut. Mari kita lihat. Keramaian warga terlihat di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasar musiman yang buka setiap Pon dan Kliwon ini menjadi tempat berkumpulnya ratusan pedagang kambing dari berbagai daerah. Namun di tengah-tengah keramaian pasar ada sebuah tempat khusus di bawah pohon waru. Ya, inilah salon kambing di mana sejumlah pedagang mengantar dan merapikan kambing mereka sebelum dijual. Rata-rata kambing yang disalonkan adalah karena tanduknya patah, kuku kakinya panjang, dan bulu yang terlalu tebal. Ini dipotong tanduknya agar supaya pendek, nanti nggak masuk ke daging. Oh, harganya juga bagus itu ya? Ya, harganya juga agak tambah. Mendorong harga ya? Nah, peralatan yang digunakan tentu berbeda dengan salon pada umumnya. Di sini salon kambing menggunakan gergaji potong, gerinda, serta semir. Setelah disalonkan, kambing pun kembali rapi dan siap untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Rata-rata apanya sih yang disalonkan? Rata-rata tanduk, terus ricak itu kaki, nah biasa panjang kurang bagus. Ya. Terus Rambut juga ya? rambut. Bulu. Tarif yang dipasang salon kambing bervariasi, yakni mulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000 untuk setiap satu ekor kambing, tergantung tingkat kerapian yang diinginkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV.
Selanjutnya informasi yang satu ini cocok untuk para emak-emak yang ingin mendapatkan tambahan cuan saat libur panjang, Tasya. Dengan cara kreatif ini, para emak di Serang, Banten menyulap tali limbah kertas menjadi tas rajutan. Tentunya memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah. Para emak-emak di Desa Tegalmaja, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, sibuk merajut. Emak-emak ini sedang mengikuti pelatihan kerajinan merajut, membuat souvenir bermanfaat seperti tas hingga dompet ponsel. Tapi tahukah kamu apa bahan dasar yang digunakan emak-emak ini untuk merajut? Nah, bahan dasarnya tali dari limbah kertas milik sebuah perusahaan pabrik kertas. Tali limbah yang sudah tidak terpakai ini kemudian dimanfaatkan secara kreatif oleh pihak Kelurahan Tegalmaja dan memberdayakan warga setempat, utamanya emak-emak, untuk membuat barang-barang yang berguna dan tentunya punya nilai jual. Dari tangan emak-emak ini, tas rajutan hingga dompet ponsel bisa dijual dengan harga 100 hingga 500 ribu rupiah, berdasarkan tingkat kesulitan dari rajutannya. Dan pelatihan ini terbagi menjadi 3 angkatan, mulai dari pemula hingga yang sudah mahir merajut. Sehingga untuk menyelesaikan satu item bisa membutuhkan waktu paling cepat 2 hari hingga 4 hari. Kalau untuk dasarnya ya pasti kita sulit karena emang kita awal ikut pelatihan ini, jadi masih belum bisa di dasarnya juga. Kalau untuk yang udah biasa pasti 2 harian kayaknya kalau untuk yang udah biasa, tapi kalau yang pemula kayak mungkin nyampe 3 hari atau 4 hari lah. Luar biasa. Program pelatihan merajut yang diinisiasi Kelurahan Desa Tegalmaja ini membawa manfaat bagi warga, merangsang ekonomi UMKM, melatih keterampilan warga, dan mendapatkan keuntungan penjualan alias cuan. Semoga barang-barang rajutan emak-emak ini bisa merambah pasar nasional, bahkan go internasional. Semangat ibu-ibu! Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ya, kini kita beralih ke informasi yang lagi heboh nih sahabat. Usai kembali viral, 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki bernama Peggy Setiawan alias Perong akhirnya ditangkap. Iya, benarkah Peggy yang ditangkap di Bandung ini diduga menjadi otak pembunuhan Vina? Berikut liputannya. Kasus pemerkosaan dan penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam kembali muncul ke permukaan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Meski sudah 8 tahun berlalu, kasus ini belum tuntas karena masih ada 3 pelaku yang buron. 1 diantaranya bernama Peggy alias Perong. Setelah melakukan pencarian, tim gabungan Ditreskrimum Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap Perong di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice. Penangkapan 1 DPO ini mendapatkan apresiasi dari pengacara kondang yang kini menjadi kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Hotman di akun media sosialnya. Untuk mendalami keterlibatan Peggy, polisi menggeledah rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga memintai keterangan dari 3 orang keluarga Peggy. Penggeledahan ini membuat warga sekitar terkejut. Menurut warga, Peggy jarang terlihat karena bekerja di Bandung bersama ayahnya.
Peggy masuk daftar pencarian orang sejak kasus ini bergulir tahun 2016. Belakangan, ciri-cirinya disebarkan polisi melalui unggahan di media sosial. Pelarian Peron selama 8 tahun pun berakhir setelah polisi berhasil menangkapnya di Bandung. Kini, polisi masih memeriksa Peron untuk mengetahui perannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di samping itu, kepolisian juga terus melakukan pengembangan untuk menangkap 2 DPO lainnya. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Abdul Rahman, Deden Syahputra, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, warga desa Meranti Riau ini dikejutkan dengan sebuah jembatan penghubung antar desa yang tiba-tiba roboh. Ya, ini diduga jembatan roboh akibat keropos dimakan usia. Habis sudah. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik robohnya jembatan penghubung antar desa di Meranti Riau. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik. Sebelum roboh, tampak keretakan pada tiang jembatan yang sudah berusia puluhan tahun ini. Selain itu, permukaan jalan di jembatan juga mulai turun. Untuk mencegah adanya korban, polisi yang telah bersiaga di lokasi sebelum jembatan roboh langsung melarang warga melintas. Bisa tahu ini memang sudah ada melihat tanda-tanda mau roboh sebelumnya itu seperti apa? Hari apa itu? Jam sebelum ini tadi. Oh, hari tadi. Ya. Ada bunyi-bunyi gitu ya? Bunyi pertama bunyi. Akibat jembatan roboh, akses warga dari beberapa kecamatan di Kepulauan Meranti terputus. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar aktivitas masyarakat tidak terkendala. Dari Meranti Riau, Muhammad Yusri, RTV. Kita ke informasi selanjutnya ya sahabat RTV, ini yang lagi jadi pembicaraan di penerbangan tentunya ya. Dan juga banyak yang menyebut bahwa ini bisa memberikan dampak negatif ya bagi industri penerbangan di dunia, Tasya ya. Betul, ini insiden turbulensinya Singapore Airlines yang menewaskan seorang penumpang telah masuk dalam tahap penyidikan. Iya, ini Singapore Airlines diduga mengalami clear air turbulensi. Nah ini berarti jangan-jangan Tasya ya, kan kalau biasanya turbulensi ini terjadi ketika banyak awan atau cuaca buruk. Kalau clear air berarti ketika udara tengah terang benderang, namun mereka tiba-tiba menukikan kemarin banyak informasi. Dan tanpa ada peringatan ya. Itu seperti apa penjelasannya? Berikut liputannya. Oh ya, dan kemarin itu bahwa di dalam insiden ini ada 1 orang yang meninggal dunia ya. Betul. Dan ini warga negara Inggris ya. Dan ternyata kalau misalnya kita sedang berada di dalam pesawat, meskipun tanda sabuk pengamannya itu harus dibuka atau boleh dibuka. Ya, diperbolehkan ya. Diperbolehkan dibuka, kita tetap harus pakai sebenarnya. Ya, karena kita tidak tahu kapan akan ada turbulensi atau perubahan ketinggian sehingga menyebabkan kita ada kendala, bisa terjatuh, juga bisa cedera ya. Mari kita lihat informasinya. Penyelidikan terhadap pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ321 yang mengalami turbulensi pada hari Selasa lalu di Laut Andaman mulai dilakukan pada Rabu waktu setempat. Tim investigasi gabungan tersebut masih mempelajari mengapa turbulensi bisa menyebabkan pesawat menukik tajam dan berakibat 1 penumpang tewas dan puluhan penumpang terluka. Dari pengamatan ahli penerbangan, perkiraan pesawat menukik saat turbulensi terjadi dikarenakan perubahan arah angin secara signifikan dan sangat kuat berbentuk vertikal dan horizontal yang memungkinkan pesawat bisa menukik tajam. So it was hit by what is called a wind shear. A wind shear is when in a slipstream, it causes the direction of the airflow to change dramatically, either vertically or horizontally. This was a vertical wind shear because of the storms. And as a result, it went up and down in terms of the aircraft movement very suddenly, and it moved at a rate that was beyond precedent. So we were looking at a 2,000-meter drop within 3 meters, 3 minutes when it was trying to then stabilize. Perlu diketahui, clear turbulence bagi dunia penerbangan menjadi momok yang mengkhawatirkan pilot pesawat. Alasannya, karena dalam clear turbulence, keadaan langit secara kasat mata terlihat tidak ada gangguan atau cerah. Namun bagi pilot pesawat, justru keadaan langit cerah terdapat perubahan aliran udara yang bisa mengakibatkan gangguan pada keseimbangan pesawat, bahkan bisa berakibat hilangnya kendali pesawat.
Pihak bandara menduga sementara penumpang pria asal Inggris berusia 73 tahun itu meninggal karena serangan jantung. I just know that he's like English nation and then have like heart attack problem. So maybe he's have a heart attack on plane or not. But after the doctor have to investigate his body again, and he's come with his wife. So his wife is go to the hospital at the time. 85 penumpang menjalani perawatan di Rumah Sakit Samitivej Sri Nakarin, Bangkok. 27 diantaranya sudah dipulangkan dari rumah sakit. Tak sedikit penumpang yang mengalami trauma berat akibat turbulensi yang mereka alami. One huge loud noise, things were coming through the ceiling, water everywhere, people crying. Yeah, it wasn't a fun. I'm in a lot of pain, and it was quite scary. But yeah, I don't think I'll be flying again for a while. Bahkan sejumlah penumpang sudah kembali ke negara asal mereka, seperti pasangan baru menikah asal Australia Ali Buhari dan Ramiza. Mereka tak menyangka harus menghadapi bahaya dalam perjalanan pulang dari bulan madu mereka di Inggris. Obviously, just relieved at this point because it was a very, very obviously a traumatic experience. It's hard to really describe in words. No one expects that. It's been a very traumatic experience for us, but overall, I'm really impressed with the way Singapore Airlines have responded to the situation, and I'm just really glad to be reuniting with my family. Dan pihak maskapai menyampaikan keprihatinannya dan siap memberi bantuan apapun yang diperlukan penumpang dan mendukung jalannya penyelidikan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat berlibur, dan sampai jumpa.